Oke, ambil sisi sini. Tidak kosong ini. Tak masuk fotonya nggak bagus. Tiga orang, tiga sebagai bagi sebentar kalau ada sono ada yang teman baru datang nggak malu. Udah, baik. Oke, ambil posisi duduknya yang enak. Oke, ya sini kak, boleh kak. Film 3. Gitu. Oke, 3, 2, 1, MC go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman dari komunitas Telapak Kaki. Selamat siang kepada panitia dari Komnas HAM Republik Indonesia. Selamat datang dan kami ucapkan kepada Ibu PLT Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama, Ibu Imelda Saragi. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat, Ibu Kurniasari Novita Dewi. Dan selamat siang juga kami ucapkan kepada Ibu Sasanti Anisani sebagai Peranata Humas Ahli Media Komnas HAM. Terakhir, kepada Mas Farhan dari komunitas Telapak Kaki, selamat datang juga. Oke. Kami ucapkan terima kasih pada hari ini teman-teman bisa hadir. Salam sehat untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai acara ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk seluruh hadirin yang ada di sini, kami persilakan untuk berdiri. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai acara diskusi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya acara ini diberikan kelancaran sampai dengan akhir. Semua yang hadir di sini tetap sehat sampai dengan nanti kegiatan ini selesai. Kami mohon kepada Bapak Mustafa untuk bisa mengantarkan doa
sebentar ada masalah teknis. Ya, Pak Mustafa, mohon. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak narasumber dan Ibu pimpinan pengasas yang mewakili. Marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan baca doa agar senantiasa diberi kemudahan dan lancar Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin dengan ajaran agama Islam dan agama lainnya dapat menyesuaikan dengan ajaran kepada masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa akhir wa barik wa sallim wa radha ta'ala an salat mustabati rasulin amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kelancaran dalam mengemban hidup kami, berikanlah kami kesuksesan dalam menempuh profesi ini. Teman-teman yang menjalani perjuangan kesehatan sebagai tenaga kesehatan diberikan keyakinan, keistiqomahan dalam perjuangan hak asasi manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbi ighfir lana wali walina warhamna warhamna qabul sughar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Mustafa. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan yang pertama oleh Ibu PLT Kepala Biro Hukum Humas Kerjasama kepada Ibu Imelda Saragi yang hadir secara daring. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imelda Saragi. Maaf saya hadir secara daring. Selamat datang juga kepada para peserta, narasumber, dan saudara-saudara yang lainnya pada kegiatan pengenalan lembaga Komnas HAM dan juga diskusi tematik isu HAM yang kali ini berjudul Hak Atas Kesehatan dan Peran Nakes dalam Pandemi COVID-19. Untuk informasi bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua kali ya yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2022 ini. Nah, saat ini kami bersama dengan Bapak Ibu sekalian, para tenaga kesehatan berkumpul di mana kami baru saja mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang cukup lama ya, dan juga berdampak pada hampir semua lini kehidupan kita, khususnya terkait hak atas kesehatan juga ya. Dalam forum ini diharapkan kita Komnas HAM dan juga Bapak Ibu sekalian dari teman-teman nakes bisa berbagi pengalaman ya yang sangat berharga dan ini kita kaitkan dengan isu HAM ya, khususnya terkait hak atas kesehatan dan juga gimana pengalaman yang dilalui oleh teman-teman tenaga kesehatan di masa pandemi kemarin ya. Saat ini kita sudah membaik ya, mudah-mudahan semakin lebih baik lagi.
sebagai informasi, ini hanya umum saja saya sampaikan bahwa Komnas HAM itu merupakan lembaga negara ya, yang didirikan atau berdasarkan Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia. Sebenarnya banyak ya undang-undang Komnas HAM, tetapi yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 39 ini, terutama terkait lembaga Komnas HAM. Nah, di pasal 76-nya sendiri, Komnas HAM itu mempunyai 4 fungsi ya, di pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan pendidikan, pemantauan, dan mediasi. Nah, ini nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih dalam lagi dengan para narasumber dari Komnas HAM yang hadir di TKP ya, di mana mereka sangat ahli di bidangnya, terutama Ibu Eti dan Ibu Sasanti ya. Dalam melaksanakan fungsinya, Komnas HAM bekerja sama dengan pengambil kepentingan atau kita biasa sebut stakeholders ya, dan tetap menjaga independensinya. Nah, kami juga seperti lembaga lain memiliki RESRA ya, atau rencana strategi yang menjadi acuan kerja lembaga Komnas HAM ini sampai 2024. Nanti mengenai detail apa itu Komnas HAM, kerja-kerja yang dilakukan, apa itu hak asasi manusia, apa itu hak atas kesehatan, maka dapat Bapak Ibu dan teman-teman bisa menanyakan hal tersebut kepada teman-teman Komnas HAM yang hadir. Nah, ini Komnas HAM juga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kita juga bekerja sama dengan stakeholders dari berbagai kalangan ya. Juga biasanya ada kalangan akademisi, LSM, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Namun seringkali Komnas HAM ini belum terlalu dikenal ya oleh masyarakat luas, karena mungkin lembaganya kecil ya, dan hanya ada berpusat di Jakarta, walaupun ada perwakilan di 6 wilayah ya. Nanti ada di Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sumbar, Kalbar, Aceh. Itu nanti akan lebih dijelaskan oleh teman-teman di sana. Nah, untuk memperkenalkan Komnas HAM kepada masyarakat itu, kita juga memiliki strategi. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi ini ya pada semua kalangan. Biasanya kami berbagi jurnalis, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut juga kami anggap strategi ya dalam menyebarluaskan ataupun mensosialisasikan itu lembaga Komnas HAM. Nah, terkait bagi kelompok tenaga kesehatan ya, saat ini kita berupaya menjadi satu lembaga yang mendukung pelaksanaannya kemajuan dan pemenuhan HAM bagi kelompok rentan. Untuk itu pada kesempatan ini Komnas HAM juga menyatakan isuhan kepada teman-teman relawan kesehatan ataupun tenaga kesehatan ya, terkait erat dengan pelayanan kesehatan, isu hak atas kesehatan gitu kan, kelompok relawan ataupun tenaga kesehatan yang hadir saat ini khususnya menjadi kelompok yang tepat ya untuk mendapat kesempatan untuk memperluas wawasan HAM. Nah, intinya Komnas HAM berupaya untuk meningkatkan interaksinya dengan masyarakat, dan diantaranya dengan tenaga kesehatan pada kesempatan hari ini, sehingga dapat meningkatkan pengenalan gambaran masyarakat ya tentang Komnas HAM gitu. Dan apa yang dikerjakan oleh Komnas HAM, dan juga mungkin selama ini ada kesalahpahaman mengenai Komnas HAM ya. Komnas HAM itu biasanya tuh ya kalau kita daerah bilangnya NGO dan lain sebagainya. Jadi padahal Komnas HAM ini adalah lembaga negara ya. Dan kami staffnya ini mayoritas adalah BNI. Jadi itu nanti ada gambaran sedikit tentang Komnas HAM itu apa dan kerja-kerja Komnas HAM.
Akhir kata, saya mengucapkan selamat berdiskusi. Semoga forum ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Panitia Kepala Biro. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas Lapak Kaki dengan Mas Farhan Nafis Sajidal. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Hari ini kita setelah bisa berkumpul di tempat yang nyaman, yang indah, di bawah naungan Kedai Kemuning. Terima kasih juga sudah support kegiatan kami, yang dimana kita bekerja sama dengan Komnas HAM. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian dari Komnas HAM tersendiri, para senior-senior yang hadir pada hari ini, yang sudah merelakan waktunya untuk berdiskusi sharing dengan kami, dengan komunitas Lapak Kaki ini. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, berkah, dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya harapan kami dari kegiatan ini mudah-mudahan kedepannya ada sinergitas antara Lapak Kaki dengan Komnas HAM selanjutnya, entah dalam konteks yang non dari Komnas HAM tersendiri yang sifatnya insidental, ataupun memang yang sifatnya memang sudah terencana. Dan ini pun juga memang salah satu program Lapak Kaki, yaitu bersinergi dengan stakeholder terkait, sehingga sampai saat ini kami dari Lapak Kaki sangat banyak mengucapkan terima kasih terhadap Komnas HAM. Dengan hadirnya Komnas HAM di lingkungan kami, program kami pun juga jadi berjalan. Itu aja mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farhan. Kita masuk ke sesi diskusi acara inti dari siang hari ini. Di depan kita semua ada 3 narasumber dan 1 moderator. Saya panggil Mbak ya. Yang pertama, narasumber yang pertama adalah Ibu Sasanti Amisani SIP. Ibu Sasanti adalah sebagai Penata Humas Ahmadiyah. Selanjutnya ada Ibu Kurniasari Novita Dewi. Ibu Kurniasari Novita Dewi ini adalah Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat di Komnas HAM Republik Indonesia. Narasumber ketiga adalah Mas Farhan yang dari Komunitas Lapak Kaki. Selama sesi diskusi ini akan dipandu oleh Mbak moderator kita yang cantik, namanya Mbak Amanda. Beliau ini Pranata Humas pertama ya untuk Komnas HAM RI. Selanjutnya akan saya berikan penuh untuk acara diskusi ini kepada Mbak Amanda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Swastiastu, Salam Sejahtera, Rahayu. Kok kelihatannya lemes ini ya teman-teman? Belum makan atau kelelahan habis kuliah ya? Kita santai aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Amanda Siti Amawati. Saya yang akan memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Mungkin kita bisa minta bantuan host untuk mempersiapkan tampilan dari paparan dari yang pertama. Bisa kita mulai dari Ibu Sasanti. Yang pengen anak membaca materinya. Untuk memulai paparan pada siang hari ini, saya persilahkan
Sembari menunggu bahan paparan yang disiapkan, jangan lupa mengisi pretest ya teman-teman yang ada di setiap meja. Teman-teman bisa barcode atau bisa ketik link yang ada di setiap meja. Scan barcode bisa teman-teman. Untuk bisa nanti Anda Sani, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya di sini sudah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Farhan, kemudian dengan panitia yang dari Komnas HAM untuk terselenggaranya kegiatan ini. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Bu Imelda tadi, Kepala Biro dari Komnas HAM, ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, kami sebenarnya dari Humas Komnas HAM Jakarta dan menggandeng juga Ibu Kurniasari yang saat ini juga sebagai koordinator Humas, namun juga beliau adalah seorang penyuluh. Jadi beliau sudah terbiasa juga menghadapi atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat secara luas. Jadi di sini kalau humas dan penyuluh kita bisa bersinergi. Kalau humas itu nanti bagiannya memperkenalkan atau memberitahukan atau menginformasikan apa saja yang dilakukan oleh Komnas HAM dan juga lembaga Komnas HAM. Kalau Mbak Kurniasari ini lebih kepada isu-isu HAM ya Mbak. Baiklah, biar tidak terlalu panjang, mungkin teman-teman semuanya sudah membaca ya yang ada di masing-masing goodie bag itu ada beberapa makalah, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator Mbak Manda, saya akan menjelaskan tentang Komnas HAM. Nah mungkin nggak semuanya mengenal apakah itu Komnas HAM ataukah ini lembaga apa. Nah kalau sering ditemukan itu Komnas HAM itu orang mengira adalah LSM atau NGO. Padahal Komnas HAM itu adalah suatu lembaga tinggi yang setingkat dengan lembaga tinggi negara dan berdiri berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selain itu juga ada yang mengira, selain mengira LSM juga mengira atau menyangka Komnas HAM itu sama dengan Kemenkumham. Padahal yang satu Kemenkumham itu adalah eksekutif, yaitu kementerian yang kepalanya adalah menteri, sementara Komnas HAM adalah komisi nasional yang ketua atau pemimpin tertingginya adalah ketua. Demikian ya, itu bedanya antara Kemenkumham dengan Komnas HAM. Kemudian kalau kedudukannya Komnas HAM itu di mana? Nah, mungkin ada juga yang pernah mendengar atau membaca atau melihat di medsos kegiatan-kegiatan Komnas HAM tapi nggak tahu kedudukannya Komnas HAM itu di mana. Nah, kedudukannya itu di Jakarta, dan berdasarkan Undang-Undang 39 tadi, Komnas HAM itu memiliki 4 fungsi, yaitu pengkajian penelitian, pendidikan penyuluhan, penyelidikan dan investigasi, kemudian mediasi yang terakhir. Nah, itu punya tugas masing-masing. Kalau misalnya penelitian pengkajian itu misalnya ada beberapa hal yang dikaji dan diteliti terkait dengan peraturan perundangan yang tidak atau kurang atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemudian nanti juga kita dari pengkajian dan penelitian itu mencermati atau membuat instrumen-instrumen yang berdasarkan hasil kajian, tentu saja terkait dengan hak asasi manusia ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai acuan oleh masyarakat luas atau pemerintah atau legislator dan sebagainya. Kemudian apalagi ya tentang Komnas HAM itu sebenarnya tadi dasar hukum Komnas HAM itu nggak hanya Undang-Undang 39 ya, itu
sebelum memiliki dasar hukum Undang-Undang 39 dulu Komnas HAM hanya berdasarkan keputusan presiden yang tentu saja sangat terbatas ya kewenangannya. Itu keputusan presiden nomor 50 tahun 93. Lalu berkembang menjadi Undang-Undang 3999 tadi yang sudah ada pengkajian, fungsi-fungsi Komnas HAM dan sebagainya. Kemudian juga ada Undang-Undang 26 dan 2000. Nah, ini tentang salah satu mandat yang khusus yang dimiliki oleh Komnas HAM, di mana ia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lampau. Pelanggaran HAM yang berat ini nanti sebenarnya beda ya sama pelanggaran HAM yang dalam Undang-Undang 39, tapi ini nanti akan memerlukan penjelasan terlebih lebih spesifik lagi karena nggak singkat untuk menjelaskannya. Kemudian Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan ras diskriminasi, dan terakhir kita mandatnya juga ditambah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah ini kebetulan ya kita melakukan sosialisasi ini kan tanggal 7 Juni ya. Kebetulan Komnas HAM itu berdiri pada tanggal 7 Juni 1993 dan ini juga tadi masih berdasarkan kepres, berdirinya berdasarkan kepres. Waktu itu tahun 93, jadi menyikapi situasi politik internasional waktu itu ada kayak ada kekerasan di Timor Leste dan sebagainya di Santa Cruz waktu itu, sehingga masyarakat internasional meminta Indonesia untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah mendirikan suatu National Commission on Human Rights atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sehingga waktu itu ada beberapa kali pertemuan-pertemuan tingkat internasional, kemudian ada lokakarya, dan keputusannya salah satunya adalah mendirikan Komnas HAM tanggal 7 Juni 1993. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya pengkajian dan penelitian di situ. Ada beberapa hasil-hasil kajian nanti bisa dielaborasi lebih lanjut. Kemudian pendidikan dan penyuluhan nanti bisa menanyakan kepada Mbak Kurniasari apa aja yang dilakukan. Kemudian pemantauan penyelidikan, salah satunya kasus misalnya adalah saat ini misalnya beberapa kasus rumah ibadah, kemudian juga ada kasus kemarin itu kilometer 50 yang terkait dengan kasus FPI dan sebagainya. Kemudian juga mediasi nih ya, kalau mediasi pasti apa ya yang dimediasi? Nah ini biasanya adalah kasus-kasus sengketa ketenagakerjaan seperti itu ya, dan kasus-kasus pertanahan. Dan sebagai catatan bukan kasus pidana ya, kalau kasus pidana tidak bisa dimediasikan. Kemudian itu tadi tugas-tugas, kemudian keanggotaannya. Kalau keanggotaan Komnas HAM ini namanya adalah anggota Komnas HAM dan itu diatur di dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Dan masa tugasnya adalah 5 tahun dan bisa dipilih kembali sebanyak 2 kali maksimal. Seperti itu. Kalau untuk yang periode 2017 dan sampai 2022, tugas komisioner yang bertugas atau yang memiliki mandat untuk menjalankan tugas saat ini adalah berjumlah 17 orang dengan 1 orang ketua dan 2 watua, yaitu watua internal dan watua eksternal. Kemudian karena Indonesia luas dan banyak sekali penduduknya dan juga merupakan pulau-pulau gitu, maka Komnas HAM juga menganggap perlu untuk membuat kantor perwakilan, dan baru ada 6 kantor perwakilan, yaitu di Padang, di Padang, Sumatera Barat, kemudian di Aceh, di Maluku, di Ambon, di Palu, dan terakhir adalah di Kalimantan Barat. Dan banyak dari hampir semua kantor perwakilan itu tersebut adalah di daerah-daerah yang memiliki tingkat konflik yang tinggi pada saat pendirian kantor perwakilan tersebut.
Mungkin keadaannya sekarang sudah lebih baik, semoga lebih baik ya. Mungkin kecuali Papua mungkin masih masih potensial untuk terjadi konflik-konflik seperti itu. Kemudian demikian, mungkin itu tentang Komnas HAM. Kalau boleh ini nanti bisa langsung kepada Ibu atau Bapak narasumber yang lain. Kalau hak atas kesehatan dari catatan dari saya, Komnas HAM itu mencermati bahwa hak atas kesehatan itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana itu adalah hukum nasional kita yang tertinggi, konstitusi kita, kemudian juga ada undang-undang nasionalnya, undang-undang tahun nomor 92, saya kurang hafal ya, undang-undang nomor 92 tahunnya saya kurang hafal, itu tentang kesehatan. Dan juga kalau dari instrumen HAM internasional itu juga ada kaitannya di dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sipil dan Politik atau hak sipol, di mana di situ juga mengatur hak atas kesehatan. Demikian mungkin secara singkat perkenalan tentang Komnas HAM. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanti atas paparannya. Semoga paparan dari Bu Susanti tadi paling tidak memberikan gambaran bagi teman-teman seperti apa sih kerja Komnas HAM itu, kemudian apa fungsi dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM. Sebelum masuk ke pembicara kedua, saya mau tanya sedikit nih Bu Susanti. Komnas HAM itu kan ada fungsi pemantauan, penyelidikan, mediasi, itu kan berarti berkaitan dengan kasus-kasus. Nah, bisa nggak sih Bu Susanti kalau teman-teman atau masyarakat itu ingin menyampaikan keluhan terhadap permasalahan yang mungkin berkaitan dengan hak asasi manusia, itu bagaimana alurnya Bu Susanti? Ya, terima kasih Bang Anda. Ya, ini memang banyak juga ya pertanyaan, kasus-kasus apa yang bisa masuk ke dalam atau dimasukkan atau ditangani oleh Komnas HAM. Itu nggak semuanya kasus. Misalnya memang Komnas HAM menerima banyak sekali kasus, misalnya kasus perceraian, kemudian kasus juga kaitannya dengan kasus-kasus misalnya penganiayaan dan sebagainya, pemukulan dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu sudah ada ranahnya sendiri. Bila mana kasus-kasus itu adalah kasus-kasus pidana, pasti akan direfer oleh Komnas HAM kepada pihak-pihak lainnya, misalnya ke kepolisian. Kemudian kalau misalnya terkait dengan perempuan gitu, bukannya Komnas HAM menolak menolak kasus, itu akan ditangani oleh Komnas HAM, tapi akan juga disarankan untuk di-refer kepada lembaga lain yang memiliki spesifikasi atau batasan untuk menangani itu sesuai mandatnya dari lembaga tersebut, seperti itu. Nah, kalau untuk memasukkan pengaduan, di situ bisa melalui pengaduan yang ada di Komnas HAM, kemudian asal jelas, kronologinya jelas, kemudian yang mengadu juga jelas identitasnya, dan kasus-kasus yang diadukan itu juga jelas. Sejauh adalah misalnya kasus-kasus pelanggaran HAM, itu bisa dipersilakan untuk dimasukkan atau disampaikan kepada Komnas HAM, dan nanti akan ditangani oleh bagian pengaduan, kemudian nanti bagian pemantauan, dan bila itu bisa dimediasikan, disampaikan kepada bagian mediasi. Demikian. Terima kasih bisa sekali atas insight dan jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa beralih ke pembicara kedua. Saya persilahkan Ketua Komunitas Telapak Kaki, Mas Farhan Hafiz Kazigalo, untuk menyampaikan